Kami mau sembah Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kami tahu akan datang segera yang kedua kali. Tuhan yang akan dan sedang mempercepat segala sesuatunya. Biar jadi Tuhan semua rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, kami berdoa, kami minta plan A-Mu yang jadi bukan hanya plan B atau plan C. Hidup kami total, kami dedikasikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami tahu ini waktu-waktu yang ajaib, waktu-waktu yang sangat serius. Hamba sungguh berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Malam ini Kau bicara kuat di hidup kami. Buat kami menangkap akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah dan berkati kami. Buat roh kami terima roh pengertian yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tadi malam sekitar jam 1 pagi Tuhan bangunkan saya. Dan apa yang saya mau sampaikan adalah apa yang tadi pagi Tuhan bicara dengan sangat jelas dalam kehidupan saya. Saudara, selama 2 hari, hari Sabtu dan Minggu, kami kedatangan tamu seorang hamba Tuhan. Dan karena alasan itu, teman-teman yang selama ini streaming kebaktian Minggu minta maaf. Kemarin memang sengaja tidak di streaming oleh karena ada reason tertentu. Beliau ini adalah orang Iran. Tapi sudah cukup lama tinggal di Kanada. Dia bertobat di penjara di Malaysia. Dan dia memang berangkat menuju ke Amerika Utara dengan tujuan menyebarkan keyakinannya di Amerika Utara. Tapi kemudian waktu dia berhenti di Malaysia, oleh karena organisasi yang dia ikuti, kemudian dia masuk penjara, dan di penjara itulah suatu hari didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan di situ dia bertobat, dia jadi hamba Tuhan, dan sekarang dia banyak melayani akan negara-negara di mana saudara-saudara sepupu kita itu ada. Mereka punya komunitas di Jakarta cukup besar, dan semua juga orang-orang dalam komunitas itu cinta Tuhan Yesus. Nah, pada waktu hari Sabtu dia khotbah, dan khotbahnya menurut saya haleluya sekali. Dan saya berkata ini kalau di streaming rame ini. Karena kita tidak pernah bisa mengerti siapa yang mendengarkan itu. Saya berpikir kurang bijak dengan apa yang dia ungkapkan, tapi lebih tidak bijak kalau saya potong. Saya berkata, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini. Akan membuat kebebasannya hilang. Dan akhirnya dengan berat hati kita memutuskan hari Minggu kemarin tidak kita streaming ibadah Minggu yang biasanya kita streaming lewat internet. Tapi ada hal yang menarik, saudara, sebetulnya. Dan ini berkaitan dengan apa yang sebenarnya hari-hari ini sedang terjadi, seperti Tuhan mengingatkan sesuatu. Saudara, sebelum saya sampaikan lebih jauh, mumpung saya ingat, kita akan ada ibadah Natal SHRK hari Jumat depan di tempat ini, tanggal 20 ya, Jumat depan. Jam 6 yang sama, jam 5 atau jam 6? Jam 6 ya, jam 6. Nah saudara, sebetulnya pada waktu kemarin saya ngobrol dengan dia, dan saya yakin oleh karena itulah kemudian paginya jam 1 Tuhan bangunkan saya. Saya bertanya dengan dia sebuah pertanyaan. Saya bilang begini, kamu selama bertahun-tahun, 20 tahun lebih, kamu terlibat begitu kuat dalam melayani saudara-saudara sepupu kita di berbagai negara. Dan dia mengiyakan. Dia tunjukkan foto-fotonya, bahkan dia tunjukkan orang-orang tokoh-tokoh mereka, bagaimana mereka lahir baru. Ada seorang wanita yang belahan rambutnya aneh ditunjukkan,
Dia berkata, ini orang pernah mati bersama dengan 6 orang lain. Karena dia didatangi Tuhan Yesus, dia bertobat. Nah, kemudian ibadah di sebuah gereja di Tajikistan, dibom gerejanya. Dan dia berkata, wanita ini mati dengan tengkorak yang sebagian itu pecah hancur dan otak itu keluar. Dan bersama dengan dia ada 6 pria yang mirip seperti itu, kena bom yang begitu kuat, dinyatakan mati. Lalu kemudian dia berkata, waktu mati ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata begini, aku beri kesempatan. Mau tidak kamu itu pulang dan ceritakan kamu ketemu dengan aku. Dan dia berkata, ya saya mau. Nah itu entah bagaimana, sudah di kamar mayat, tiba-tiba otaknya bisa utuh. Nah tapi tengkoraknya masih tidak, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan itu bentuknya mengerikan banget. Tahu-tahu teriak bangun. Geger rumah sakitnya, ini orang mati bangkit. Lalu dia cerita, aku memang mati. Tapi aku ketemu Tuhan Yesus. Nah, karena dia cerita seperti itu, orang berkata, nggak mungkin lah. Tiba-tiba di kamar yang lain, mayat yang lain teriak, wah, bangun. Sehari itu 6-7 dengan dia. Dan semua cerita yang sama, ketemu Tuhan Yesus. Dan dia berkata, itu awal yang namanya kegerakan. Pertobatan di Tajikistan dimulai, bergerak sampai dengan hari ini. Nah, dia cerita begitu banyak story. Lalu kemudian, tapi itu cerita di pribadi, bukan di mimbar. Lalu kemudian saya bertanya begini, kamu sudah 20 tahun, sesuai dengan pengakuanmu, bahwa kamu sudah melayani saudara-saudara sepupu kita selama 20 tahun. Lalu kemudian saya berkata begini, apa yang akan terjadi sebetulnya dengan mereka menjelang Tuhan datang kedua kali? Saya terus terang saya tanya, apa yang akan terjadi? Dalam perspektifmu ketika kamu melayani mereka, kamu seringkali hidup di tengah-tengah mereka, apa yang bakal terjadi? Karena buat saya, kita punya kepentingan. Karena kita lahir dan tinggal di negara ini. Dan saya pengen ngerti dari perspektif dia. Apa yang akan terjadi. Sebab, kalau saudara begitu intens masuk ke sebuah pelayanan misalnya. Maka di tempat itu sebetulnya saudara juga akan terima begitu banyak pewahyuan. Yang Tuhan ajarkan. Lebih dalam, lebih detail dibanding mereka yang tidak terlalu involved di tempat seperti itu. Dan kemudian dia berkata kepada saya begini, satu yang saya tahu, Ismail is coming back. Dia berkata Ismail akan kembali. Kita sudah dengar banyak tentang Kedar Nebayot akan datang, berduyun-duyun, dan sudah terjadi, sedang terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi saya belum pernah dengar orang berkata, Ismail is coming back. Kemudian dia cerita. Selesai kita ngobrol kira-kira sampai hampir jam 10 malam. Terus dia balik ke hotel. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya masih sedikit agak jet lag. Baru balik dari Amerika beberapa hari yang lalu. Tapi saya tidur, saudara. Tidur. Jam 1 kira-kira, saya terbangun. Saya berpikir gini, wah ini gua jet lag lagi nih. Bangun di tengah malam seperti ini, dan perut kadang-kadang agak lapar. Wah ini ngaco. Tapi tidak hari itu. Yang tadi pagi terjadi itu beda. Begitu saya terbangun, saya duduk, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini aku kenapa ini? Apakah kacau jam tidurku, atau karena apa? Dan Tuhan berkata, tidak nak. Aku pagi ini mau ajari kamu sesuatu. Apa yang saya sampaikan ini, saya berharap saya selesaikan malam ini. Kalau tidak besok kita lanjutkan. Tapi ini yang terjadi saudara. Sebelum saya ngomong yang Tuhan ajarkan. Saya ketika di Amerika, saya
ketemu dengan beberapa orang. Yang aneh, dalam waktu yang sangat berdekatan ini, diberi mimpi Tuhan tentang kejadian setelah pengangkatan. Jadi orang-orang ini diberitahu Tuhan dalam mimpi itu dia ketinggalan. Dan dia cerita tuh, mengerikan Pak. Itu tentara ya, masuk rumah ke rumah. Ngecek siapa yang ikut gabung, siapa yang tidak. Dan dia bilang itu suasananya mencekam dan luar biasa. Dan beberapa orang bersaksi ditinggal. Ada seperti keprihatinan, concern saya kemudian yang paling dalam. Saya bilang, Tuhan, apa kriteria orang ditinggal dan akan diangkat? Coba apa kriterianya? Sebagian orang punya teori. Dulu saya dengar begini, pokoknya kita anak Tuhan diangkat. Enggak tuh. Coba pelajari firman baik-baik. Kan tidak semua diangkat. Asal anak Tuhan enggak. Ada yang berkata, pokoknya asal kita ada Roh Kudus, kita diangkat. Mana ayatnya? Saya tanya ke beberapa hamba Tuhan, apa kriterianya? Yang pasti, gak jelas. Dan itu menciptakan kegelisahan di dalam. Saya berkata begini, Tuhan, kalau bahkan kriterianya pun kami hampir-hampir tidak ngerti. Siapa yang tahu kalau kita dalam posisi justru termasuk kriteria yang tidak diangkat. Ada yang berkata begini, Pak, yang tidak diangkat justru yang kuat-kuat, Pak. Untuk ngadepin antikris. Ya kelihatannya masuk akal. Tapi Tuhan berkata apa? Kalau nggak dipercepat, nggak ada yang kuat. Berarti sebetulnya nggak ada yang kuat, saudara. Kita yang lemah-lemah diangkat. Nah itu memang teologi enak-enakan itu. Hiduplah ngaco dan ngawur, terus kemudian lepas. Tapi indikasinya itu nggak mungkin. Karena 5 yang bodoh itu tertinggal. Bukan 5 yang bijaksana yang ditinggal. Ya toh. Jadi apa kriterianya? Ini terus terang menggelisahkan hati sebetulnya. Dan saya lagi berdoa dan satu demi satu Tuhan mulai ungkap sih. Nantilah satu hari saya buat seminar itu. Pendek aja. Minimal memberikan sebuah warning dan peringatan. Karena saya khawatirnya sebagian kita atau semua kita tuh GR. Gua pasti. Tiba-tiba, loh, semua hilang. Nah, ini yang mengganggu hati sih sebetulnya. Nah, berkaitan dengan itu ketika dia cerita banyak tentang pelayanannya, saya tanya kan, apa yang bakal terjadi? Dia berkata, Ismail is coming home. Dia tunjukkan saya beberapa hal. Nah, tadi pagi jam 1 ketika saya dibangunkan, Tuhan berkata, aku mau ajari kamu, nak. Nah, dia mulai berkata begini, kamu ngerti, bulan ini seluruh dunia merayakan Natal. Dan tiba-tiba ada satu kata yang muncul, dan saya kaget sih. Dan Tuhan berkata begini, nak, Yesusmu itu waktu lahir, itu ditaruh di mana? Di mana, saudara? Palungan tuh. Palungan itu tempat apa? Makanan apa? Hah? Sapi. Kambing. Domba. Itulah orang kalau ngawur itu makanya sok yakin tapi ngawur. Saya tadinya nggak tahu, saudara. Walaupun sudah pendeta, pokoknya palungan. Itu pokoknya hewan di situ. Tapi hewan yang seperti apa? Nah sekarang saya mau ajak Anda melihat ayat demi ayat. Kalau nggak selesai besok dilanjutkan. Nggak selesai lagi, Rebu dilanjutkan. Nggak selesai lagi, kapan-kapan kita buat. Kamis saya KKR di Solo. Oke, mari kita sekarang lihat. Walaupun ini masih early, saya harap Anda tidak alergi untuk bicara tentang cerita Natal. Sekarang mari lihat bersama dengan saya dalam Injil Lukas pasal yang kedua.
Lihat pada ayat yang ke-6. Lukas pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang ke-6. Saya mau ajak Anda melihat sampai dengan paling tidak ayat yang ke-14. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ini waktu kami ke Israel, saudara, ada beberapa teman ketemu dengan itu Pastor Yosef yang ngajar tentang Hineni. Lalu ketika mereka sampai sana, Pastor Yosef berkata begini. Nah, saya tidak menganjurkan apa-apa, ini saya hanya cerita. Kalian itu jangan pakai nama Maria. Orang asalnya itu sebetulnya bukan Maria, tapi Miriam katanya. Tahu nggak kalau Maria itu Dewi Perjinahan itu di Roma. Walah repot ini. Ganti namanya susah ya saudara. Ya, tapi saya mau hanya cerita aja. Supaya mengganggu hatimu sedikit saudara. Supaya Anda cari Tuhan gitu. Kalau nggak terganggu hatinya itu. Tapi ada seorang ibu diberitahu, Bu ganti nama, malah marah. Nama saya Maria. Ya sudah Maria, apa boleh buat saudara. Alright, mari kita teruskan lagi. Lukas pasal 2. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Garis bawahi kata palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kalau Anda membaca cerita Natal yang pertama ini, Alkitab mendeskripsikan bahwa ketika Yesus lahir, dia dibungkus dengan kain lampin, dan kemudian dia dibaringkan di palungan. Alkitab mengatakan dengan sebuah alasan, oleh karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi cuma ditaruh di palungan. Nah ternyata itu on purpose. Dengan sebuah tujuan. Itu bukan karena ya apa boleh buat. Adanya itu. Kelihatannya seperti itu. Tapi saya berani berkata itu dengan tujuan jelas. Mengapa sampai Tuhan berkehendak Yesus itu ditaruhnya di palungan. Palungan itu tempat makanan hewan. Nanti kita lihat hewan apa sebetulnya. Nah, dari mana kita mengerti itu on purpose? Karena pada waktu malaikat mendatangi para gembala, mereka mengatakan ini tandanya. Bahwa bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Jadi ini sebuah tanda, sebuah sign yang dia berkata, ini tandanya. Dia dibungkus dengan kain lampin dan kemudian dia ditaruh di dalam palungan. Nah, Tuhan bertanya, nah kamu ngerti nggak palungan itu apa? Ya saya bilang tempat makan binatang. Binatang apa sebetulnya? Sekarang mari kita lihat, biarkan firman menjelaskan dirinya sendiri. Coba buka bersama dengan saya dalam kitab Nabi Yesaya. Kalau Anda sudah ketemu dengan kitab Nabi Yesaya, lihat pada pasal yang pertama, dan lihat pada ayat yang ketiga. Yesaya pasal pertama, ayat yang ketiga. Firman berkata begini, lembu mengenal pemiliknya,
tetapi Israel tidak. Keledai mengenal apa? Palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Berarti palungan itu sebetulnya tempat makan untuk keledai. Nah, sekarang Anda pegang dulu itu, keledai. Jadi Yesus begitu lahir, lewat rahimnya Maria, dia keluar, dia dibungkus dengan kain lampin, dan kemudian tempat pertama yang dia masuki, selebrasinya dibuat di palungan, tempat makan keledai. Dia hidup kira-kira 33 tahun kurang lebih, dan tiba waktunya, ada sebuah peristiwa yang akan menandai berakhirnya perjalanannya di atas muka bumi. Ingat ketika dia lahir, maka tanda kelahirannya, satu di antaranya adalah yang namanya palungan. Tapi setelah kurang lebih 33 tahun dia hidup di dunia, dia mengajar, menyembuhkan banyak orang, mengusir banyak setan dan sebagainya. Tiba waktunya akhir daripada perjalanannya. Dan itu ditandai dengan apa? Ini salah satunya. Sekarang mari kita lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Kalau Anda sudah sampai di Markus pasal yang ke-11, lihat mulai ayat yang pertama. Markus pasal 11, lihat mulai ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera," perhatikan ya, "menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikan ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Nah, Yesus mengawali hidupnya, dia lahir lewat perawan Maria, dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam palungan. Dan palungan merupakan tempat makanan buat keledai. 33 tahun lebih kira-kira dia hidup sebagai manusia seperti Anda dan saya. Hanya tidak berbuat dosa. Lalu kemudian dia akan mengakhiri akan semuanya. Dan hari itu dia akhiri dengan sebuah pesta profetik, di mana orang akan meneriakkan Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sebuah proklamasi yang mengatakan bahwa dia sungguh Mesias dan dialah Raja yang akan datang. Apa yang kemudian terjadi? Pada waktu itulah Tuhan berkata begini kepada 2 orang muridnya, "Kamu pergi ke kampung itu. Di sana kamu akan jumpai seekor keledai muda, dan itu belum pernah ditunggangi siapapun. Bawa kemari."
Dan keledai muda yang belum pernah ditunggangi siapapun itu. Nanti kita akan ngerti itu artinya apa. Diberi alas. Dan dia naik di atasnya. Dia masuk Yerusalem. Menunggang keledai itu. Saudara, saya menemukan sebuah kebenaran yang ajaib. Ketika Tuhan buka rahasia ini, dia berkata, apakah kebetulan dia memulai dengan palungan tempat makan keledai. Dan dia mengakhiri pelayanannya dengan sebuah selebrasi ajaib. Masuk kota Yerusalem. Dan dia tunggangi keledai yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Dan Tuhan berkata, kamu kan mengerti sekarang. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang itu. Namanya wild donkey. Keledai liar. Itu sebuah istilah memang. Dan itu sebuah jenis keledai tersendiri. Keledai liar itu memang beda dengan keledai yang lain. Itu tidak pernah ditunggangi orang, berarti ini keledai liar. Dan Tuhan berkata, nak, nanti aku akan masuk Yerusalem baru. Aku naik di atas keledai liar. Sampai di sini saya harap sebagian Anda sudah mengerti apa yang sebetulnya Tuhan mau ajarkan buat kita pada malam hari ini. Tapi buat Anda yang tidak mengerti, mari kita lihatlah. Buka dengan saya Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16. Lihat pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Latar belakangnya adalah Hagar pada waktu itu mengandung. Dan Sarah menindasnya sehingga dia kabur. Kemudian Tuhan menjumpainya di jalan. Dan Tuhan menyuruhnya dia kembali ke Sarah, nyonyahnya. Tapi kemudian pada ayat yang ke-11 dan 12. Inilah nubuatan yang Tuhan sampaikan. Kejadian pasal yang ke-16 ayat 11 dan 12. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya siapa? Ismail. Kemarin saya baru terima penjelasan yang menarik sekali. Teman saya ini berkata, Pastor, kata Ismail, El-nya itu Elohim. Isma itu adalah didengar. Tapi atau Tuhan mendengar. Mendengar yang seperti apa? Dia berkata begini. Ini dalam bahasa aslinya, kata Isma itu artinya mendengar sampai nusuk ke hati orang itu, sampai orang itu dalamnya kayak dicabik-cabik dan disayat-sayat, sampai dia nggak tahan dan dia harus bertindak. Saudara ngerti nggak? Berapa kali tiap hari mereka teriak? Saudara kadang-kadang nggak tahan. Waduh. Tapi itu terjadi loh. Makanya sekarang nih ya, saudara, Anda tuh jangan. Saya belajar banyak lah. Kita ini sering kali ngomong ini. Setiap Anda dengar tuh, engkau ikuti naikkan doamu, Tuhan Yesus. Ismail. Biarkan teriakan itu kau jawab dengan lawatan. Harusnya begitu kan? Cerita, itu cerita. Nah, kalau kita ngutuki, salah tuh. Loh, nanti Tuhan berkata, dia masuk Yerusalem itu, pakainya, kok bisa Pak? Maaf, lupa teruskan ayatnya. Beberapa Anda terlalu lamban seringkali, jadi harus mulai dari awal. Oke. Saya ulang lagi ya. Karena engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya Ismail. Kalau ada L-nya itu mesti Elohim. Dan ini yang memberi nama Tuhan loh saudara.
Yang memberi nama Tuhan. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti apa? Keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Dan seterusnya dan seterusnya. So siapa ini keledai liar? Ismail. Aneh kan saudara? Saya bilang Tuhan, selama ini kita fokus kepada semua tanda Tuhan untuk orang Yahudi. Itu pun benar. Tidak salah. Tetapi seringkali kecintaan kita kepada sesuatu seakan-akan mengharuskan kita membenci yang lain. Padahal semuanya, dua-duanya anak Abraham. Dan mereka menjerit. Sementara Anda mendengkur. Mimpi yang ngaco-ngaco. Teriak. Kan gak bisa tenang tuh. Kan gak pernah lembut tuh. Gak pernah. Haleluya. Gak pernah. Haleluya. Karena itu seperti kayak didengar Tuhan sampai itu mencapik-capik hatinya. Kalau Anda berkata, Tuhan aku gak tahan. Aku juga gak. Cuma bedanya lu gak tahan karena lu bosan. Gua gak tahan karena itu jeritan nyiksa hatiku. Aku pasti harus bertindak untuk mereka. Dan seharusnya saudara mengatakan, Tuhan, ini Ismail. Jawab dengan lawatan. Jangan sia-siakan teriakan mereka. Jawab dengan kegerakan. Anda lihat itu, Ismail is coming back. Akan balik. Yang ajaib Tuhan berkata bahwa ketika dia lahir, dia ditaruh di palungan tempat makan keledai. Dan ketika dia menjelang mengakhiri pelayanannya, dia masuk Yerusalem. Dan yang dikendarai adalah keledai liar. Saudara, Anda mengerti kita sudah buat red carpet. Seluruh dunia selesailah. Tidak ada bangsa, tidak ada etnik yang tidak dilawat Tuhan. Saudara mengerti, dia cerita salah satu yang berangkat anak-anak kami ke Iran sebetulnya. Dan beliau ini yang ngatur pelayanannya. Lalu kemudian dia berkata begini, aku mau cerita, apa akibat dari kedatangan kalian? Dia bilang banyak sekali. Aku terima report yang sangat bagus dari waktu ke waktu. Hasil dari kunjungan itu efeknya besar. Lalu kemudian dia cerita satu di antaranya. Adalah orang yang diminta jadi guide mereka. Dampingi mereka selama 1 minggu muter Iran itu. Namanya Mustafa. Dan ternyata Mustafa ini latar belakangnya kacau dan haleluya saudara. Tapi pada hari terakhir sebelum anak-anak ini meninggalkan Iran, Mustafa ini termasuk yang dibaptis. Dimasukkan di batap, dibaptis. Kalau Anda pernah lihat klipnya itu, termasuk yang dibaptis. Nah begitu pulang dari Iran, apa yang terjadi? Satu hari Mustafa cerita ke pendeta ini. Dia bilang begini, aku baru dipukuli orang. Kenapa? Aku memberitakan Injil. Aku ngomong tentang Tuhan. Dan mereka marah. Beberapa orang ini marah, aku dipukuli. Terus, kamu tuh ngomong ke siapa? Pengedar narkoba. Jadi di Iran pun narkoba itu ada, bayangin saudara. Nah ini pendeta ini dulu nih orang sadis saudara. Dia kerjaannya termasuk pendamping algojo yang gantung orang. Dia kalau ada orang digantung, dia suka datang dia. Dia ngelihat orang ketakutan menghadapi kematian itu. Terus nanti sengaja. Dia yang bagian ngiketin tali di lehernya orang. Sampai diikat dibisiin. Bye-bye. Bayangin saudara.
orang jahat begini kok jadi hamba Tuhan. Makanya kalau ada mertuamu jahat, menantumu jahat, tenang aja. Jadi pendeta ujungnya, tenang aja. Kalau Anda mendoakan. Amen, saudara. Tetangga jahat, siapapun yang jahat, atau Anda jahat, Anda jadi pendeta pasti. Tuhan hobinya cari orang-orang jahat begini. Ini orang dulu jahat. Nah ini Mustafa ini, termasuk keponakannya dia. Dia bilang, ada teman-temanku pengedar narkoba. Karena dulu dia juga pengedar narkoba. Jadi dia terbeban dengan temannya, diinjil, dipukuli, saudara. Dipukuli nggak balas. Nah, beberapa hari kemudian, teman-teman yang mukuli itu datangin dia lagi. Wah, Mustafa berpikir, matilah gua ini, dipukuli lagi. Tapi tidak, saudara. Mereka tanya ke Mustafa, Mustafa, kamu itu jago berkelahi. Kami bertiga lawan kamu, belum tentu kami menang. Kenapa kemarin kami pukuli kamu, kamu tidak balas sama sekali? Lalu Mustafa ini berkata, aku nggak bisa balas. Kenapa kamu nggak bisa balas? Tuhan itu merubah dalamku. Aku ikut Tuhan sekarang. Tuhan siapa? Ya, karena aku sudah pernah cerita sama kamu. Lupa, rupanya lagi fly semua. Lagi error, dengar begitu dihajar. Dia bilang, aku ikut Tuhan Yesus. Kamu jadi Kristen? Iya. Dan itu membuat kamu berubah begini? Iya. Hari itu, tiga-tiganya berkata, kami mau ikut Yesus, boleh tidak? Terima Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu. Anda disuruh Tuhan kemana? Ketemu dengan siapa? Dan tiba-tiba engkau menangkan satu jiwa. Dan orang itu membawa beberapa jiwa yang lain. Cerita kedua tentang Mustafa. Suatu hari ditelepon seorang wanita. Mustafa, kenapa engkau lama tidak kemari? Siapa itu? Pelacur langganannya. Jadi Anda bisa bayangkan latar belakangnya pengedar narkoba, punya pelacur langganan, saudara. Lalu kemudian dia ngomong gini, enggak, aku enggak ke tempatmu. Aku mungkin tidak akan ke tempatmu lagi. Loh kenapa Mustafa? Aku sudah berikan hatiku untuk yang lain. Terus ini wanita berkata begini, kamu menikah ya Mustafa? Enggak, aku belum menikah. Lalu kamu berikan ke siapa hatimu? Aku berikan ke Tuhan. Bingung nih wanita ini. Berikan ke Tuhan. Terus Mustafa bilang, kamu kenapa suruh aku ke tempatmu? Aku butuh uang Mustafa. Biarkan aku melayani kamu supaya aku dapat uang. Anakku butuh uang ini. Dan aku tidak punya uang. Mustafanya bilang, gak bisa. Aku tidak mau buat itu lagi. Dalamku sudah berubah. Apa kamu gak tertarik lagi dengan perempuan? Dengan aku? Tertarik. Tapi aku gak bisa. Dalamku ada yang berubah. Terus dia bilang begini. Kamu butuh uang berapa? Sekian katanya. Aku doakan ya ke Tuhan Yesus. Supaya kamu diberkati dan dapat uang itu. Sudah saudara. Besok paginya. Dia lagi jalan keluar. Ada orang panggil-panggil dia. Mustafa katanya. Dia lihat tuh teman lamanya dia. Ingat gak sekian tahun lalu gua utang sama kamu? Oh iya, kamu punya utang sama aku. Nih aku bayar. Jumlahnya persis dengan yang dibutuhkan wanita itu. Mustafa bawa duit itu. Ketuk pintu rumahnya. Si perempuannya kaget lihat Mustafa. Dan Mustafa berkata, jangan salah ngerti. Aku datang cuma bawa kamu. Beri kamu uang. Kemarin aku doa ke Tuhan Yesus. Ada orang kasih aku uang. Aku tahu ini uang untuk kamu. Begitu terima uang itu, pelacur ini berkata begini. Aku kok merasa kotor ya hidupku. Apa masih ada pengharapan Mustafa buat orang seperti aku? Dan Mustafa berkata, aku belum baca Alkitab utuh sih. Tapi aku pernah baca cerita di Alkitab. Ada pelacur yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus mau mengampuni kamu. Hari itu, pelacur itu terima Tuhan Yesus. Amen.
ini cerita seperti ini terjadi berkali-kali. Nah, ibu dari pendeta ini adalah seorang wanita aliran keras. Aliran keras. Ada yang sudah tanpa aliran, langsung keras, saudara langsung. Ini aliran keras katanya dia. Kalahnya sama yang keras itu aja, tanpa aliran sudah langsung keras. Ini mesti aliran keras. Anaknya jadi Kristen, dia marah-marah. Tapi karena ini ibu, tetap cinta anaknya. Suatu hari dia sakit. Dan anaknya ini berkata begini, ibu, kenapa enggak berdoa ke Yesus? Kan di kitabmu ada tentang Yesus penyembuh. Oh bisa ya? Bisa. Itu kan nabimu juga. Oh iya. Dia doa ke Yesus, saudara. Sembuh. Sejak itu dia cerita-cerita kalau ada orang sakit, doa ke Yesus. Dia doain dan selalu terjadi kesembuhan. Satu hari dia punya problem lain. Dia telepon anaknya, sekarang problemku ini. Sama. Loh dia kan hanya penyembuh, tidak. Dia nolong semuanya. Nah sejak itu setiap kali ada persoalan, dia doa ke Yesus. Setelah sekian tahun, satu hari anaknya berkata begini, ibu, selama ini kamu doa ke siapa? Yesus. Bedanya apa kamu sama orang Kristen? Lu kaget Yesus. Sama ya saya. Ya kamu sudah Kristen. Iyalah katanya. Saya ikut aja kalau begitu. Karena aku berdoanya kepada Tuhan Yesus. Ini cerita seperti ini dia bilang. Banyak sekali. Orang-orangnya. Saya ngomong terus terang. Salah satu gurunya Osama bin Laden. Tinggal di Amerika. Saya tunjukin fotonya. Sekarang dia itu aktif di IHOP. Saya pikir International House of Pancakes. Kalau Anda pernah ke Amerika itu, ada restoran namanya IHOP. Itu singkatan International House of Pancakes. Saya dengan Kevin pernah breakfast yang melayani Yesus namanya. Serius, orang Meksiko namanya Yesus. Sampai kita sungkan mau minta ini, minta itu sungkan. Kita bilang nggak enak ya Yesus, masa kita perintah-perintah. Tapi dia juga nggak tahu diri namanya Yesus. Bener kan? Yang gawat Yesus yang ini nagih kita suruh bayar lagi akhirnya. Saya pikir it's all free in Calvary, saudara. Kita hanya berkata, loh kan sudah kamu bayar di Calvary, kenapa gua suruh bayar lagi? Ya dia cuma pegawainya dari IHOP itu. Tapi ada IHOP yang lain, International House of Prayer, saudara. Wah itu keren sekali. Dan ini orang satu siang jam 2 lagi duduk di kantornya. Anda tahu ada WTC itu pernah dibom 2 kali. Yang pertama 9/11, sebelumnya pernah dibom. Yang ngebom itu muridnya orang ini. Ini Osama juga belajarnya dari orang ini. Tapi orang ini binaan Amerika. Ini gila saudara. Politik itu gila pokoknya. Yang waras cuma Yesus, sudah itu aja. Jam 2 siang di kantor lagi duduk didatangi Tuhan. Terima Yesus. Itu aja. Orang Kristen hari ini dengar firman, cari peneguhan. Dapat nubuatan, tanya konfirmasi lagi. Orang-orang begini didatangi sekali, langsung percaya. Dan aktivisnya itu adalah bekas mereka. Termasuk yang tengkoraknya pecah di Tajikistan itu, gabung dengan dia. Setiap hari buat doa 24 jam. Dan mau berkata Tuhan, bawa balik semua saudara-saudaraku. Supaya mereka juga kenal dengan Tuhan Yesus. Ismail is coming back. Dan tadi pagi Tuhan ngomong sama Sena, lihat, apakah ada yang kebetulan? Sama sekali tidak. Dan ini yang terjadi, saudara. Sebetulnya, kenapa Tuhan butuh Kadelia hari ini? Kenapa dia butuh ini? Kemarin ketika saya ngobrol dengan orang ini, dia setiap kali ya, Tuhan bawa saudara ke sebuah bagian dalam pelayanan, maka itu akan membuat pewahyuan Anda tentang sesuatu itu akan jadi kuat sekali. Dia cerita begini.
Banyak orang mengartikan keledai liar ini dalam keliarannya. Dan dia berkata itu betul, memang liar. Itu bukan keledai yang di peternakan, bukan. Itu keledai yang di luar, liar. Dan dia berkata, tahukah Anda, keledai liar itu punya keistimewaan yang luar biasa. Saya bilang, apa istimewanya? Itu selain kuat, cekatan dan sebagainya secara fisik memang luar biasa. Yang terbaik yang dimiliki keledai liar itu, setelah dia bisa ditundukkan, dijinakkan, yang muncul adalah loyalitas, kesetiaan. Dan dia berkata, ini yang aneh. Kenapa orang suka cari keledai liar? Dan mereka tundukkan itu. Sebab nanti akan mereka bawa ke kumpulan keledai mereka yang lain. Dan aneh. Keledai yang lain ini nggak punya loyalitas, nggak punya. Tapi nanti kalau dimasukin keledai liar satu, dalam waktu beberapa saat, semua keledai yang lain itu ketularan jadi loyal, saudara. Ajaib. Dan harga dari binatang yang ketularan keledai liar itu 10 kali lipat dibandingkan keledai lain yang tidak pernah bergaul dengan yang liar ini. Saya percaya untuk membawa Tuhan masuk Yerusalem baru butuh orang-orang yang setia. Dan kesetiaan itu akan membuat kegerakan besar membawa Yesus masuk ke Yerusalem baru. Ngerti, saudara? Saya kalau membayangkan, merenungkan sebetulnya. Kadang-kadang saya seringkali kalau sendirian, saya bertanya dengan Tuhan banyak hal. Tidak semua yang saya tanyakan Tuhan langsung jawab. Banyak yang dia hanya diam. Tapi dia jawab belakangan. Saya pernah tanya satu hari ketika saya sendiri dalam perjalanan saya kembali ke Indonesia. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau lihat dari kami sebetulnya? Yang namanya Bahtera ini. Apa yang kau lihat sebetulnya? Sehingga engkau pilih kami, beri kami kepercayaan, beri kami kehormatan. Beri kami anugerah. Kemarin pendeta ini ketika lihat, saya cerita, saya tunjukkan klip apa yang kita buat di Indonesia dengan Kedar dan Nebayot. Dia nangis. Dia bilang, aku sudah 20 tahun masuk di dunia Ismail. 20 tahun. Aku hanya mendengar percikan-percikan kecil di sana sini. Bagaimana satu orang ngalami Tuhan. Tapi aku belum pernah lihat yang seperti ini. Dalam jumlah masif begitu besar, orang-orang kenal dan dilawat Tuhan. Saya belum pernah dengar ini. Dan sambil dia berkata, aneh. Aku sudah berkali-kali datang ke negaramu. Tidak ada pendeta lain cerita kepadaku tentang apa yang kalian alami. Dengan senyum dia berkata, kadang sulit sekali roh persaingan ini untuk musnah dari gereja ini. Sulit. Saya bilang dari sononya begitu kan. Para muridnya juga tanya ribut siapa terbesar di antara kami. Dia bilang seandainya dari tahun-tahun lalu aku dengar ini. Lalu kemudian dia berkata pada saya begini. Ini belum pernah aku lihat. Jadi kita ngalami anugerah. Saya bilang Tuhan, kenapa kau beri kami anugerah? Tiba-tiba satu hari Tuhan tunjukkan ke saya sesuatu dan sekarang saya ngerti. Saya ditunjukkan wajah Pak Yusak. Dia bilang, lihat dia. Lihat kalau dia bersaksi. Mata duitan, mata keranjang, super sombong. Anda nggak tahu detailnya sih. Kalau tahu detailnya, shock betul itu. Itu nggak dibuat-buat. Keledai liar. Tapi tidak ada yang setia seperti dia. Tiap hari sekian lama berdoa terus.
baca Alkitab. Sekarang berapa pasalnya? 25 pasal mungkin. Tiap hari baca Alkitab, doain keluarga, anak-anak didoain satu-satu, disebut namanya. Jam berapa sudah bangun, sembahyang, puluhan tahun. Tuhan berkata, kesetiaannya itu membuat aku bisa naik di atasnya. Sekalipun orang berkata, keledai liar. Saudara, Ismail is coming home. Akan pulang. Dia berkata begini. Dia kan orang Persia, dia orang Iran. Aku percaya ada nubuatan Tuhan yang kuat, yang profetik, dia bilang, akan terjadi dengan kami orang-orang Persia. Dia berkata begini, aku melihat dua sejarah di Alkitab yang melibatkan orang Iran. Dan itu Tuhan. Yang pertama dia bilang, ketika orang Israel dalam pembuangan, raja pertama yang mengizinkan bait Allah dan kota Yerusalem dibangun lagi, itu adalah Kores atau Koresi. Kalau Anda baca itu menarik, saudara. Bahkan sebelum Koresi lahir, Yesaya sudah menubuatkan, nanti akan muncul raja namanya Koresi. Dan itu dia berkata, Raja Iran, Raja Persia. Dan betul akhirnya, zaman Esra dan Nehemia, mereka boleh pulang, merestorasi kembali bait Allah dan tembok Yerusalem. Atas blessing Raja Persia. Tapi yang kedua, yang menunjuk kepada orang Yahudi siapa raja yang baru lahir. Siapa itu? Orang Majus. Dia bilang itu satu minimal dua mungkin, atau bahkan semua. Diyakini pasti orang Persia. Sebab zaman itu soal perbintangan yang paling hebat mereka. Dan dia berkata, kalau dua kali terjadi, bangsaku memberkati orang Yahudi. Dia bilang, nanti menjelang Tuhan datang kedua kali, akan terjadi lagi. Saudara, kalau Anda mau mengerti, populasi orang Yahudi terbesar di luar Israel, itu bukan di New York atau di Melbourne. Jumlah orang Yahudi terbesar di luar Israel, itu ada di mana? Iran sekarang ini. Dan banyak orang tidak mengerti. Dan kemarin dia berkata gini, Pastor, aku mau undang kamu, tolong doainlah. Tahun depan, aku sudah merencanakan buat pertemuan para pemimpin. Aku sudah dapat persetujuan dari beberapa pemimpin gereja besar di Iran. Dan kemudian dari tokoh-tokoh Kristen yang di Palestina. Dan rabi-rabi Yahudi. Aku mau buat rekonsiliasi. Aku tidak undang semua orang, aku berharap kamu bisa ikut hadir. Dan minimal blessing kami, mendoakan kami. Sebab ini akan jadi sebuah turning point yang luar biasa. Akan terjadi rekonsiliasi yang hebat. Dan Ismail is coming home. Dan tadi pagi jam 1, ketika saya berdoa, saya tanya lagi Tuhan, betulkah mereka akan pulang? Dia bilang, iya nak. Kapan Tuhan? Dia bilang, kamu ingat, Ismail ketemu lagi dengan Ishak setelah Abraham mati. Baca di Alkitab. Yang ngubur Abraham adalah Ismail dan Ishak. Ketemu mereka. Dan Tuhan berkata, itu betul nak. Ismail is coming home. Mari punya wadah yang besar. Mari punya tempat yang luas. Terutama tempat di hati kita. Saya berdoa mulai hari ini, kalau Anda dengar mereka, Ismail, biarkan kau angkat doamu, berkata Tuhan. Jawab dengan lawatan. Jawab dengan pertobatan.
Jawab dengan mereka kenal Yesus. Jawab dengan kasih-Mu. Saudara akan lihat berbeda. Anda tiba-tiba akan melihat gelombang itu datang. Dan sekaligus buat saya sungguh percaya, ini adalah akhir dari akhir zaman. He is coming soon. Dia datang segera. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Master Savior, Lion of Judah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Savior. Is my shepherd.
saya masih ingat, Tuhan beri dia penglihatan yang luar biasa. Jadi bawa Tuhan naik ke tempat yang sangat tinggi. Dan di bawah dia melihat jutaan manusia. Dan Tuhan berkata, bawa mereka pulang. Bawa mereka pulang. Di awal kami tidak tahu sebetulnya apa artinya itu. Sekedar kami berkata, oh mungkin Tuhan berkata, biar mereka terima Yesus dalam hidup mereka. Tapi hari ini saya sangat yakin, itu mengacu kepada sebuah momen peristiwa ajaib yang akan terjadi pada waktu Tuhan akan angkat gerejanya. Saya berdoa, kita hidup serius dengan Tuhan. Saudara, yang tidak penting dikebaskan. Perasaan, harga diri, kesombongan, gengsi, nama baik, reputasi, apalagi kekaguman orang kepada kita, gak penting. Singkirkan dari hidup kita. Fokus ke Tuhan. Saya berdoa hidup kita akan disiapkan. Kalau saya tadi pagi Tuhan bangunkan jam 1, saya percaya ini bukan waktu yang akan terlalu lama untuk terjadi. Dalam waktu yang sangat singkat, saya percaya akan terjadi. Tuhan sedang kerja dengan luar biasa. Amen, saudara. Ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini yang hamba mau doakan buat anak-anakmu dalam nama Yesus. Buat hati kami siap, Tuhan. Buat hati kami siap. Buat hati kami siap. Hambanya berdoa sungguh dalam nama Yesus. Beri hati kami jadi wadah yang besar. Ismail is coming home. Ismail sedang pulang. Biar kami jadi bagian dari lumbung Tuhan yang luar biasa. Yang menuai dan penuh dengan sukacita. Menerima mereka balik dalam rumah Tuhan yang ajaib. Jadi Tuhan, jadi. Blessing Tuhan turun dalam hidup kami sekalian. Nama berdoa dalam nama Yesus. Semua kami juga makin kenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Son of David. Son of David. King eternal life. The Holy Lord of glory. Biar turun berkat Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Kami tahu 3 hari ini akan mengubah hidup kami dengan luar biasa. Dan blessing yang baik turun dalam hidupmu, saudara. Dan Tuhan menyiapkan kau untuk esok dengan haus dan lapar akan Tuhan yang lebih lagi. You are blessed, kau diberkati dalam anugerahnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkatnya berkata, Amen. Sampai besok, Tuhan memberkati.